Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, sebelum kita membahas tentang akhlak di dalam kitab Akhlaqul Banin, mari kita lanjutkan kembali Syama'il Muhammadiyah, ya, kitab atau hadis-hadis yang membicarakan tentang akhlak Nabi Muhammad, berbicara tentang kehidupan Nabi Muhammad. Selanjutnya bab maja'a fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu bab yang membahas tentang sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana sih bentuk sandal Nabi ini? Karena banyak sekarang, ya, orang yang meniru, ya, bagaimana sandalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, di sini dijelaskan, wa kaifa kana na'lu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala lahuma qibalan, bahwasanya, ya, sandal Nabi itu mempunyai dua tali qibal. Apa itu qibal itu? Qibal itu satu lingkaran kecil yang masuk jempolnya itu. Jempol kaki, jadi ada ikatan gitu. Jadi satu ikat yang satu ikat yang dibuat masuknya jempol, kemudian yang ikat lain 4 yang lain. Jadi naon teh bahasa Sunda teh, sandal naon teh yang pakai ikat itu, yang pakai ikat sandalnya itu. Kalau mau lihatnya di profilnya itu boleh lihat di Google, itu ada, lihat bentuk sandal Nabi. Jadi depannya itu, jempolnya itu masuk di, jadi ada ikat, ada khibal itu lubang gitu, lubang. Jadi jempol Nabi masuk di situ satu, yang 4 di samping. Paham ya? Itu ada juga yang khibal Nabi yang begini nih. Tahu yang begini, yang silang itu, yang dimasukkan kaki. Makanya sehingga kalau kita lihat film-film dulu tuh, film-film Wali Songo teh, sandalnya kan begitu tuh, ya, ikatan gitu. Atau kalau enggak diikat di mana, di kaki atas. Pokoknya ada ikatan. Itu mengambil daripada sandalnya Nabi SAW. Jadi sandal Nabi itu, makanya jadi dianjurkan, ya, disunahkan, ya, kalau pakai sandal itu sandal yang ada talinya. Ya, walaupun nggak tali semuanya, pokoknya ada tali lah, panjang pendek, pokoknya niatkan niru sandalnya Nabi gitu. Jadi jangan polos gitu, ya, bukan nutup gitu. Jadi ada sandalnya begitu. Itu namanya qibal, ya, untuk melingkari atau untuk mengikat jempol itu, ya. Ya, di sini, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jelaskan ini juga. Karena linaknya Rasulullah SAW qibalan itu, ya. Nah, juga ada keterangan di sini, ya, bahwasanya Nabi memakai sandal seperti itu. Di samping itu sandalnya Nabi lebih mudah untuk ketika berwudu. Ketika berwudu itu sandal nggak usah pakai dibuka, ya, kan sudah terbuka semuanya itu. Kan cuma nyangkut di mana? Nyangkut di jemari saja, ya. Sehingga ketika Nabi berwudu, airnya itu mengalir, ya, kena sampai ke telapak kakinya, kena. Jadi nggak tertutup. Tapi kalau sandal yang tertutup itu nggak bisa dibuat wudu. Kenapa? Karena nanti bawahnya nggak kena air. Tapi kalau sandalnya Nabi, ya, begini, cuman ikatan gini aja, diikat gini, ikatan aja. Jadi sehingga ketika air itu dipakai wudu sama Nabi, airnya bisa menyentuh sampai di dasar-dasarnya karena ini terbuka. Tapi kalau sandal yang non teh, yang kayak slop gitu, ya, yang nutup gitu kan, kemungkinan besar nggak kena, ya, walaupun dari sini yang masuk, tapi kemungkinan besar nggak. Tapi kalau dari sini rata. Makanya Nabi pernah berwudu dengan memakai sandal tersebut. Ya. Nah, kemudian juga bagaimana cara Nabi memakai sandal? Nabi di sini menjelaskan juga, ya, ketika kita pakai sandal, biasanya kan kalau pulang pengajian begini,
ada sandal hilang gitu ya. Ada biasanya gitu ya. Satu ayat, satu entah ayat. Nah, itu makruh. Kalau kita punya sandal tinggal satu, jangan dipakai satu, ya. Pakai satu terus dia jalan pakai satu sandal. Fa innahu karaha, itu makruh. Bagaimana caranya? Lepasin. Ya pilihannya ya pakai sandal penuh atau nggak pakai sandal. Paham ya? Jangan satu ketemu nggak ada, daripada nggak ada satunya dipakai juga. Itu ma'al karaha, makruh. Makruh. Jadi pakai satu sandal itu makruh. Ya. Kemudian ini juga dijelaskan bagaimana Nabi SAW ketika memakai sandal itu didahului dengan kaki kanan terlebih dahulu. Jadi kita melatih kalau pakai sandal didahului kaki kanan baru kaki kiri. Tujuannya apa? Mengikuti sunnah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang tanya, Habib, saya sudah beli terlanjur sandalnya ginian, Beb. Ya nggak apa-apa. Ini kan saya lagi menceritakan tentang bagaimana sandal Nabi. Nah, sandal Nabi seperti itu. Itu zaman dulu begitu sandalnya. Kalau sekarang kan sandal udah macam-macam bentuknya ya, macam-macam bentuknya. Ya. Ada nanti juga masalah khufain, masalah sepatu itu juga ada juga. Ya. Ada juga pembahasannya beda sendiri, lain sendiri. Nah, ini sandal Nabi. Jadi profil sandal Nabi kalau mau jelas buka itu di Google itu biasa itu sandal Nabi. Nanti ada gambarnya tuh. Ada gambarnya. Nah, sekarang ada yang kayak kunci tapi kayak model kunci tapi pakai logo sandal Nabi. Itu banyak dijual-jual itu. Logonya tuh, logo sandal Nabi. Ya. Begitu bentuknya. Begitu bentuknya. Jadi naon teh? Kieu sandal Nabi teh. Terompah, kayak model terompah gitu. Kayak terompah ya. Kalau orang sini bilang yang pakai kayu itu namanya. Bakia. Model begitu. Bakia kan begini tuh. Gitu juga ya. Orang-orang dulu teh pakai gitu duluan ya. Nah, itu daripada profil daripada sandal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita bahas yang lain. Setiap Jumat kita ngambil satu-satu aja supaya dapat keberkahan daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.